Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 15b, Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment. A collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijayananda. Penata, Intan Hita Dhiwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation, cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 15, Hukum Sebab Akibat, 3 Januari 2001. Lanjutan. Maestro Keheningan. Lanjutan. Mengagumkan ketika indera-indera lenyap. Anda mengalami suatu sensasi keterbebasan. Itu seolah batin telah dibebaskan dari beban panca indera, dari gangguan panca indera yang selalu harus melihat dan mencari. Ketika Anda melihat kamar Anda harus merapikan atau membersihkannya atau kegiatan lainnya. Karena kamar itu tidak pernah rapi. Setidaknya tidak pernah rapi untuk waktu lama. Ketika Anda melihat barang di wihara, Anda melihat segala sesuatu yang perlu dilakukan, semua bata yang perlu dipindahkan, semua pekerjaan yang perlu dituntaskan. Ketika Anda mulai mendengarkan perkataan orang, kadang Anda marah, karena yang mereka katakan bukanlah yang mestinya seharusnya mereka katakan. Perkataan mereka tidak benar. Mereka belum memahaminya dengan benar. Panca indera ini menciptakan begitu banyak masalah di dunia, sehingga mengejutkan sekali betapa orang merayakannya. Mereka mengadakan pesta besar dan pertunjukan kembang api karena mereka merayakan penglihatan dan suara ledakan. Atau ambil contoh orkestra besar. Kumpulan laki-laki dan perempuan malang yang berpakaian gemerlap itu harus berlatih keras untuk mampu memainkan musik seperti itu. Betapa sengsaranya. Mereka mengira mereka sudah mencapai sesuatu dalam kehidupan. Tidakkah akan mengagumkan menjadi seorang maestro keheningan untuk mampu melepas segala hal itu dan mengalami kebahagiaan yang lebih megah dan besar dibanding simfoni manapun? Disinilah kita mulai melihat penyebab dari sejumlah besar duka duniawi di panca indera ini. Dengan munculnya jenis pengetahuan itu, Anda mulai melihat dengan wawasan berdasarkan pengalaman panca indera. Anda juga mengalami seperti apa ketika panca indera tidak lagi ada. Anda membandingkan keduanya. Dan itu sesederhana hidung Pinocchio. Fakta bahwa panca indera itu begitu menyengsarakan. Dan kebahagiaan saat panca indera tidak ada itu jauh lebih besar.
inilah pengalaman wawasan yang tidak bisa Anda lupakan. Sehubungan dengan wawasan yang Anda peroleh melalui pikiran dan kesimpulan, Anda kadang mendapat wawasan yang keliru karena Anda tidak mendapat informasi yang lengkap. Banyak orang tersesat di jalan itu. Tapi, wawasan berdasarkan pengalaman tidak dapat dikesampingkan. Itulah sebabnya, siapapun yang telah mengalami pengalaman mendalam ini, bahkan pada awal kehidupan mereka, tidak bisa melupakannya. Pengalaman itu adalah hal paling penting dalam hidup Anda. Pada akhirnya, cepat atau lambat, pengalaman itu akan menuntun Anda mengenakan jubah coklat dan menjaga agar Anda tetap menjalani kehidupan monastik. Pengalaman ini menunjukkan kepada Anda bahwa ada hal lain yang penting dalam kehidupan ini. Melepas. Buddha berkata, delusi, awija, atau kekelirutahuan, faktor pertama dari musabab saling bergantung, adalah akar penyebab seluruh sangsara. Ketika Buddha mengajarkan musabab saling bergantung, beliau berbicara tentang cara kerja sangsara dan bagaimana seluruh proses batin ini melaju dari satu kehidupan ke kehidupan. Ketika batin terlibat dengan tubuh, maka ada suatu hayalan bahwa panca indera ini penting, serta keasikan dan penikmatan dapat ditemukan dalam panca indera. Kurangnya wawasan terhadap panca indera dan 5 kanda adalah duka. Karena itulah, sangkara akan terus berencana dan berbuat melalui badan, ucapan, dan pikiran. Rencana dan tindakan melalui badan, ucapan, dan pikiran ini semuanya berasal dari khayalan tentang si pelaku, pembuat rumah, sang pencipta. Dan itu semua berasal dari khayalan bahwa ada sesuatu untuk dibuat, sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan, atau sesuatu yang harus dituntaskan. Ketika Anda menghentikan semua perbuatan itu, maka Anda benar-benar merasakan kebahagiaan. Ketika Anda melepas dan berhenti melakukan hal-hal, itulah saat Anda mengalami keadaan-keadaan jhana ini. Jhana tak lain adalah tahapan melepas. Makin Anda melepas dan makin hal-hal itu lenyap, makin dekat Anda dengan jhana. Jika Anda banyak melepas, maka hal-hal ini akan terjadi dengan sendirinya. Jhana dikondisikan oleh melepas. Itu adalah ajaran yang kuat. Saat Anda bermeditasi, selalu ingat kebenaran Arya ketiga. Kebenaran itu menunjukkan kepada Anda cara untuk melepas. Itu memberi Anda tema pokok tentang caga, memberi atau melepas. Ini bukanlah milik Anda. Lepaslah. Panca indera bukan milik Anda. Mereka bukan Anda dan tidak ada urusannya dengan Anda. Caga dan munti, Anda bisa membuang indera itu jauh-jauh dan membebaskan diri dari mereka. Analaya, tidak membiarkan panca indera ini menempel dimanapun. Dan terakhir, patinisaga, meninggalkan mereka dengan berkata, tidak panca indera, aku tidak tertarik. Jika Anda sungguh bisa bertindak seperti itu, itulah yang disebut melepas.
Anda meninggalkan suara. Aku tidak tertarik mendengarkan. Tutuplah diri Anda dari suara. Aku tidak tertarik pada sensasi. Saya tidak tertarik pada tubuh ini. Lepas saja tubuh ini. Tubuh bukanlah milik Anda dan bukanlah Anda. Aku bahkan tidak akan menggaruknya, karena jika aku mulai terlibat dengan tubuh ini, aku akan terjebak dengannya. Kesadaran menjadi melekat ke tubuh ini. Aku akan membebaskan diri. Begitu Anda ingat hal itu dalam meditasi Anda melepaskan si pelaku, si pengendali, sangkara. Anda hanya bisa benar-benar melepas jika Anda telah memperoleh sedikit kebijaksanaan, pemahaman, dan wawasan. Anda memerlukan wawasan yang cukup agar memiliki keberanian dan keyakinan untuk sepenuhnya melepas. Banyak meditator yang mendekati jhana, namun tidak mampu melepas bagian kecil terakhir ego mereka. Mereka ingin mengendalikan, melakukan, untuk bertanggung jawab atas meditasi mendalam itu. Alih-alih sekedar melepas, duduk hening, dan menikmati perjalanan itu. Serahkan kendali kepada proses itu. Sangkara sama seperti semua nafsu, yaitu tanha atau kehausan, upadana, menggenggam, dan bawa, keberadaan. Pada bagian akhir musabab saling bergantung, terdapat cara lain untuk menjelaskan hal yang sama. Karena terbentuknya kama semuanya didasari nafsu yang menjadi bahan bakar bagi makin banyak keberadaan dan kelahiran. Semua perbuatan ini, semua reaksi ini, semua pembentukan ini, semua keinginan serta tidak menginginkan inilah yang menyebabkan kelahiran ulang. Hal-hal itu memberikan bahan bakar bagi sangsara, bahan bakar bagi makin banyak keberadaan. Begitu Anda mampu melihat seluruh hubungan sebab dan akibat ini, maka Anda tahu mengapa kelahiran ulang terjadi dan mengapa kesadaran berlangsung dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Anda melihat hubungan sebab akibat yang ada di sana. Satu pokok teknis penting tentang sebab akibat, imasming asati idang hoti. Ini ada, itu muncul, adalah memahami dalam bahasa Pali bahwa itu tidak berarti hal-hal ini harus terjadi pada momen yang sama, atau bahwa ketika sesuatu ada, maka hal lainnya harus hadir di sana pada saat bersamaan. Itu bukan berarti sebab atau kondisi saling mengikuti dari momen ke momen. Sebab kadang perlu waktu yang lama untuk membangkitkan akibatnya. Sama halnya seperti kama, yang hasilnya sering memiliki jeda waktu yang lama. Kama yang dilakukan hari ini kadang tidak berbuah sampai minggu berikutnya, bulan berikutnya, masa kehidupan berikutnya, atau dalam masa kehidupan lainnya. Itu tetaplah sebab akibat, yaitu hukum kama. Begitu kita memahami hal itu, maka kita bisa melihat bagaimana kita menciptakan kondisi sekarang untuk kehidupan ini dan berikutnya. Anda memahami bagaimana Anda menciptakan kelahiran ulang dan sangsara. Anda mengerti bagaimana kelahiran itu terjadi dan bagaimana kita memiliki peran tertentu begitu terjadi kelahiran. Dengan kelahiran, muncullah panca indera,
dan landasan-landasan indera, dan wedana atau perasaan, dan semua faktor yang mengikuti winyana, kesadaran, dan nama rupa, batin dan badan. Lalu ketuaan, kesakitan, dan kematian. Karena ketika ada hal-hal itu, di sana akan selalu terjadi pengalaman dan sensasi ketuaan, kesakitan, dan kematian, dan segala duka ini. Inilah sesungguhnya musabab saling bergantung itu. Ini menunjukkan kepada Anda penyebab kelahiran ulang dan cara kelahiran ulang diakhiri. Sudah terlambat. Penghentian saling bergantung adalah lawan dari musabab saling bergantung. Awija atau kekelirutahuan telah diakhiri ketika Anda sesungguhnya melihat hakikat batin ini dan melihat bahwa di sana tidak ada si pelaku. Itu hanyalah proses. Anda melihat semua penyebab dan alasan mengapa Anda melakukan hal-hal ini. Anda bahkan melihat bahwa yang mengetahui hanyalah proses. Kesadaran pun hanya proses. Tidak ada makhluk di sini yang mendengar semua ini. Tidak ada sosok di dalam batin yang memiliki semua pikiran ini. Kesadaran muncul dan berlalu, timbul dan tenggelam. Kadang itu kesadaran yang ini, kadang yang itu. Ketahuilah beda antara 6 kesadaran. Mereka sangat berbeda, sangat terpisah. Jika Anda mengetahui perbedaannya, maka akan jauh lebih mudah melihat kesadaran muncul, lalu tenggelam. Kemudian kesadaran yang lainnya muncul sesudahnya. Penting untuk menggolongkan kesadaran ini dan mengetahui perbedaannya. Terutama penting untuk mengetahui kesadaran batin pada modus penerimaannya. Begitu Anda bisa melihat semua ini, maka Anda menyadari tidak ada entitas dalam sini yang mengalami semua ini. Jadi, mengapa Anda ingin mengalami? Orang-orang ingin menjadi. Itulah bawa tanha. Nafsu untuk menjadi. Alih-alih mengatakan bahwa tanha, nafsu untuk menjadi, barangkali lebih baik menyebutnya sebagai nafsu untuk mengalami. Kita semua ingin mengalami lebih banyak di dunia ini. Kita ingin pergi ke tempat yang berbeda dan melihat hal yang berbeda. Kita berhasrat untuk mengalami. Kapan Anda akan selesai dengan semua pengalaman ini? Tiada akhirnya mengalami hal yang berbeda-beda, sensasi yang berlainan. Namun begitulah hakikatnya semua ini. Suka wedana, duka wedana, atau wedana di antara keduanya. Itulah sensasi menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, atau setiap dari 6 indera. Hanya ada 18 jenis wedana, perasaan, yang berbeda. Dan itulah semua yang bisa Anda alami. Mereka hanya dibungkus dalam kemasan dan pembungkus yang berbeda, tapi sesungguhnya hanya ada 18 jenis. Jika Anda mengalami salah satu dari wedana berlainan itu, maka Anda telah mengalami seluruh sangsara. Jadi, setelah beberapa lama Anda berkata, sudah pernah mengalaminya, sudah pernah melakoninya, Anda pergi ke Amazon, dan ini hanyalah caku winyana atau sensasi mata yang lain. Jika Anda menyukainya, berarti suka. Jika tidak, itu adalah duka. Di sini kita pergi lagi. Hanya ada 18 hal untuk dialami di dunia ini.
Jadi, sudah pernah mengalaminya, sudah pernah melakoninya. Capailah akhir hal-hal itu. Ketika kita melihat dengan cara ini, itu mengakibatkan terjadinya penghentian. Buddha bicara tentang penghentian saling bergantung yang dimulai dari awijja yang telah ditinggalkan dan sungguh memiliki wawasan ke dalam 4 kebenaran Arya, bahwa badan dan batin, semua pengalaman, semua indera adalah dukkha. Begitu Anda mulai melihat hal itu dengan sempurna, maka nibbida muncul. Anda tidak tertarik lagi dengan pengalaman indrawi ini. Begitu nibbida muncul, maka pengalaman indrawi itu tidaklah penting. Tidak ada sosok di dalam sini yang menolak melakukan hal ini atau itu. Itu hanyalah proses alami. Dan suka atau tidak, itu tetap terjadi. Itulah sebabnya saya terus mengatakan bahwa sekali orang mendengar dan memahami ajaran ini, maka itu sudah terlambat. Anda sudah masuk dalam bus. Anda akan menembusi kecerahan, entah Anda suka atau tidak. Jadi Anda lebih baik berhenti menggerutu, berteriak, memberontak, dan menyerah langsung menjadi biku atau bikuni. Akhirilah dan tuntaskanlah secepat mungkin. Lupakan tentang dunia Anda. Lupakan tentang pekerjaan dan uang Anda. Lupa tentang rencana melancong Anda. Lupakan semua itu dan lepaslah segalanya. Itu akan terjadi. Entah Anda memberontak, menendang-nendang, berteriak-teriak, atau datang dengan manis. Menyadari bahwa seluruh proses ini yang mengakibatkan dukkha, maka Anda menyadari tidak ada seorang pun di sana yang mempercepat atau memperlambatnya. Begitu awijja diatasi, itu hanyalah sebab dan akibat yang sedang menjalankan fungsi mereka. Ada pengetahuan tentang tiada diri di sana. Inilah 4 kebenaran Arya. Proses yang mengakhiri sangsara tak terelakkan telah dimulai dan tidak bisa dihentikan. Anda melihat hakikat batin yang sepenuhnya kosong atau hampa. Anda melihat tubuh ini hampa akan sesosok diri, kosong dari adanya inti. Ini hanyalah proses yang kosong. Tidak ada kebahagiaan atau sukacita sejati dalam proses itu. Kebahagiaan dan sukacita ditemukan pada berakhirnya segala fenomena. Melihat hal itu, entah Anda suka atau tidak, dunia Anda terkondisikan ulang. Dengan mengakhiri segala sesuatu, maka Anda menjadi Arya. Seorang Arya adalah orang yang mencari pengakhiran, yang hanya ingin berhenti. Itu bukan sosok yang ingin berhenti, namun sekedar suatu pengalaman. Wawasanlah yang membuat segala sesuatu berhenti. Tiada lagi ketertarikan, sehingga tidak ada sesuatu yang membuat sangsara terus berputar. Kita telah melihat menembusi seluruh proses badan dan batin. Kita telah melihat menembusi indera yang bermain di dunia. Anda melihat bahwa tidak ada satu pun dari 18 jenis perasaan berlainan tadi yang berharga. Maka Anda meninggalkannya. Selesai darinya. Sangsara mulai terurai karena awijja telah diatasi dan Anda tidak lagi membentuk sangkara. Penyebab kelahiran ulang berikutnya, nafsu dan kenikmatan terhadap kelahiran ulang, telah dihentikan. Kama tanha,
nafsu menikmati panca indera, ingin menemukan kebahagiaan dalam makanan yang enak, seks, pergi nonton film bagus, dan pergi ke sana sini. Sungguh itu gagasan yang tolol. Begitu Anda melihat Dhamma, Anda melihat bahwa hal-hal itu sungguh bodoh. Mendengarkan musik yang enak tidak akan memuaskan Anda, melainkan hanya mengganggu. Tidak ada suara seindah keheningan. Mencoba menemukan kenikmatan pada tubuh. Setiap dari Anda yang telah bermeditasi cukup lama, kini tahu bahwa kenikmatan terbaik pada tubuh adalah ketika tubuh lenyap dan Anda masuk dalam meditasi mendalam. Itulah satu-satunya momen tubuh tidak panas atau dingin, tidak sakit atau demam, tidak pusing atau sakit perut, atau merasakan nyeri apapun yang Anda alami. Satu-satunya momen ketika terdapat kenyamanan sejati adalah saat tubuh lenyap. Ketika indera peraba sepenuhnya dimatikan. Saya tidak tahu alasan orang ingin bermain di dunia kama tanha ini. Nafsu demi kenikmatan 5 indera dalam panca indera, atau bhawa tanha, nafsu untuk mengalami atau ada. Untuk apa Anda hadir? Mengapa Anda ingin menjadi? Mengapa Anda ingin mengalami lagi? Itu kebodohan nyata begitu kita melihatnya dengan sempurna. Ketika hal-hal itu lenyap, tidak ada sangkara yang terbentuk. Tidak ada nafsu, tidak ada kelekatan. Anda tidak menciptakan keberadaan atau bhawa. Jadi ketika Anda melihat bahwa penyebab kelahiran ulang telah dicabut dan tidak ada apapun di sana yang akan memunculkan kelahiran ulang, itulah momen kita mengetahui apakah kecerahan itu, apakah arahat itu. Tidak ada musabab dan tidak ada yang membentuk kelahiran ulang. Proses alami telah bergulir dan tuntas. Proses itu bekerja sesuai caranya, menembusi hayalan dan kerinduan tersisa akan nafsu. Kemungkinan apapun mengalami kebahagiaan dalam makna duniawi sudah usai. Dan Anda adalah seorang yang hanya dapat mengakhiri hal-hal, menyederhanakan hal-hal, karena dunia luar tak lagi bermakna bagi Anda. Satu-satunya hal yang bermakna bagi Anda adalah menyebarkan Dhamma dan menolong orang lain atas dasar kewelasan selagi Anda masih memiliki energi. Ketika mereka meninggal, sesungguhnya yang meninggal bukanlah Arya atau Arahat. Karena tidak ada seorang pun di sana yang meninggal. Itu hanya proses yang berakhir. Itulah sebabnya Anda tidak mengatakan para arhanta mati. Mereka itu parinibbana. Parinibbana berarti seluruh proses ini akhirnya sampai ke penghentian dan segalanya pun lenyap. Tidak akan pernah muncul lagi. Itulah akhir seluruh lingkaran sangsara. Melihat dengan cara itu serta memahami ajaran Buddha dengan sempurna menjadi sangat indah. Pada titik ini jelas bahwa menunda kecerahan kita demi menjadi bodhisattva adalah mustahil. Jika Anda bisa melihat Dhamma, gagasan penuhnya adalah pergi keluar dan menolong sebanyak mungkin orang dengan mengajarkan Dhamma. Setelah cerah, Anda menjadi teladan kebahagiaan yang muncul dari melepas dunia indrawi bagi banyak orang. Anda adalah mercusuar bagi orang lain, sehingga mereka juga dapat menemukan jalan mereka untuk keluar dari rimba kegirangan, kenikmatan indrawi, kemarahan dan kegembiraan, kekecewaan, rasa frustrasi, dan segala ragamnya. Para biku dan bikuni yang baik, yang merupakan Arya,
mampu memimpin banyak orang untuk keluar dari sangsara karena mereka sendiri sudah berada di jalan keluar mereka. Jika mereka sendiri tak mengetahui jalan keluar, bagaimana mereka bisa menuntun orang lain keluar dari rumah sangsara yang sedang terbakar? Ini adalah proses yang tak dapat dihentikan. Anda tidak bisa menunda kecerahan begitu Anda melihat Dhamma. Ini sama seperti Anda tidak mampu menghentikan gravitasi dan hukum alam. Ada proses alami bahwa begitu kita menjadi pemenang arus, cepat atau lambat kita harus mengakhiri sangsara. Kita tidak bisa menghentikannya karena tidak ada seorang pun di sana yang menghentikannya. Semua itu berjalan sesuai dengan hukum alam, hukum sebab akibat. Dari penghentian ini, itu berhenti. Imasa nirodha etang nirunjati. Dari penghentian kedunguan batin, bahwa ada sosok atau diri di dalam, bahwa Anda adalah pemilik segala sesuatu, pemilik pengalaman, kehendak, dan pengetahuan, sangsara pun segera berhenti. Hal itu tidak terjadi secara otomatis pada momen berikutnya. Kadang perlu waktu 7 tahun atau 7 masa kehidupan. Tetapi paling tidak Anda mengetahui idang nirujati, bahwa 5 kanda ini, seluruh nama rupa, seluruh dunia yang Anda ketahui, yang Anda pikir sesuatu yang nyata namun hanya proses yang kosong, akan berhenti dan berakhir. Bukankah mengagumkan bahwa hal itu bisa berakhir? Buddha terus berkata, Nibbanang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Jika Anda tidak mempercayainya, maka akhirilah, tinggalkanlah, lepaslah fenomena. Maka Anda melihat bahwa makin banyak Anda melepas, makin Anda bahagia. Banyak pengakhiran berarti Anda mendapat makin banyak kebahagiaan. Mengakhiri sepenuhnya, dan Anda mengalami kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan sempurna Nibbana. Jadi ini sekedar sebab dan akibat sifat batin. Sebab dan akibat yang merupakan hakikat dunia. Tidak ada dewa yang melakukan semua ini. Tidak ada diri di dalam yang merencanakan semua ini. Ini hanyalah proses. Anda sungguh beruntung tercuci otak oleh ceramah hukum sebab akibat ini. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bab 15 hukum sebab akibat. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 16, menghancurkan rintangan batin, 15 Agustus 2001. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang